Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Pradana Lubis. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yang dimana ini anggota kelompok kami. 1. Menentukan teknik pengumpulan data dengan instruksi sebagai berikut. 1. Tahap fitur yang dibutuhkan pada aplikasi yang dibuat. 1. Profil pengguna. 2. Halaman beranda. 3. Modul kelas edukasi. 4. Dashboard peserta. 5. Halaman tentang. 2. Tabel jawaban untuk nomor 2 dan nomor 3. 1. Observasi. Alasannya untuk mengamati secara langsung perilaku mahasiswa dalam memanfaatkan media sosial serta partisipasi mereka dalam kegiatan kewirausahaan baik di dalam maupun di luar perkuliahan. 2. Teknik pengumpulannya kuesioner. Alasannya mengumpulkan data dari banyak respon seperti tingkat penggunaan media sosial, pengetahuan kewirausahaan, dan minat berwirausaha. 3. Teknik pengumpulannya wawancara atau interview. Alasannya menggali kebutuhan pengguna secara mendalam melalui tanya jawab langsung dengan pengguna, teknik pandangan mahasiswa terhadap kewirausahaan, serta peran media sosial dalam membangun minat berwirausaha. Dan dilanjutkan oleh teman saya, Tria Susanti. Baik, perkenalkan, saya Tria Susanti. Di sini saya akan melanjutkan yang dimana nomor 2 membuat instrumen kuesioner dengan membuat 10 pertanyaan terkait kebutuhan fitur aplikasi dengan menggunakan skala Likert, STS, SS. Yang dimana pertanyaan nomor 1, apakah aplikasi menyediakan informasi kewirausahaan yang mudah dipahami? Di sini diisi dengan setuju. Yang kedua, bagaimana konten media sosial sangat penting untuk meningkatkan minat berwirausaha. Di sini jawabannya sangat setuju. Yang ketiga, apakah Anda tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang kewirausahaan? Di sini jawabannya sangat setuju. Pertanyaan nomor 4, apakah materi kewirausahaan yang diperoleh menambah wawasan saya tentang dunia usaha? Di sini jawabannya setuju. Nomor 5, apakah Anda memahami dasar-dasar kewirausahaan yang dipelajari? Jawabannya setuju. Yang keenam, apakah pengetahuan kewirausahaan membantu saya memahami cara memulai usaha? Di sini jawabannya setuju. Yang ketujuh, apakah konten kewirausahaan di media sosial menarik untuk dipelajari? Jawabannya setuju. Apakah Anda memiliki keinginan untuk memulai usaha sendiri? Jawabannya setuju. Yang kesembilan, apakah media sosial mudah digunakan untuk mencari informasi kewirausahaan? Jawabannya setuju. Yang pertanyaan nomor 10, apakah Anda ketertarikan terhadap kegiatan usaha? Jawabannya setuju. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada teman saya Tria Susanti. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Poin 3, membuat panduan wawancara dengan menentukan informan dan membuat daftar pertanyaan minimal 8 butir. Informan. Pertanyaan 1. Mahasiswa. Pertanyaan, bagaimana pengalaman Anda dalam menggunakan platform edukasi dalam kegiatan mengajar? 2. Mahasiswa. Menurut Anda, bagaimana pengaruh media sosial terhadap minat berwirausaha mahasiswa? 3. Mahasiswa. Apa yang mempengaruhi faktor minat berwirausaha? 4. Mahasiswa. Apakah bermanfaat pengetahuan kewirausahaan dari perkuliahan? 5. Mahasiswa. Apakah ada saran untuk meningkatkan minat berwirausaha mahasiswa? 6. Mahasiswa. Apa ada kendala dalam memanfaatkan media sosial dan pengetahuan? 8. Mahasiswa. Apakah ada jenis konten kewirausahaan yang menarik menurut Anda? 8. Mahasiswa. Apa yang Anda ketahui tentang kewirausahaan dari perkuliahan yang telah diikuti? 9. Mahasiswa. Menurut Anda, apa yang perlu ditingkatkan agar minat berwirausaha mahasiswa semakin tinggi? 10. Mahasiswa. Kendala apa yang Anda rasakan dalam memulai atau merencanakan usaha? Lembar observasi implementasi pengumpulan data di lapangan, analisis data dan rancangan awal sistem. 1. Lembaran observasi. No. Aspek observasi temuan keterangan. 1. Pengguna media sosial oleh mahasiswa. Sebagian besar mahasiswa aktif menggunakan media sosial setiap hari. Media sosial yang paling sering digunakan adalah Instagram dan WhatsApp. 2. Media sosial dimanfaatkan untuk mencari informasi kewirausahaan. Beberapa mahasiswa menggunakan media sosial untuk melihat konten bisnis dan usaha. Keterangan, informasi diperoleh dari akun wirausaha dan konten video. 3. Ketertarikan mahasiswa terhadap konten kewirausahaan di media sosial. Mahasiswa terlihat tertarik pada konten video dan kisah sukses wirausaha. Keterangan, konten visual lebih menarik dibandingkan teks. 4. Pemahaman mahasiswa tentang konsep dasar kewirausahaan. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian kewirausahaan secara umum.
Keterangan pemahaman diperoleh dari mata kuliahan kewirausahaan. 5. Minat mahasiswa untuk berdiskusi tentang kewirausahaan. Sebagian mahasiswa aktif berdiskusi mengenai ide usaha. Keterangan diskusi terjadi saat kegiatan perkuliahan. 6. Keinginan mahasiswa untuk memulai usaha. Beberapa mahasiswa menyatakan keinginan membuka usaha kecil. Keterangan masih terkendala modal dan pengalaman. 7. Masih terkendala modal dan pengalaman. Mahasiswa menunjukkan respon positif terhadap materi yang diberikan. Keterangan materi praktik lebih disukai dibandingkan teori. 8. Partisipasi mahasiswa dalam kegiatan kewirausahaan. Sebagian mahasiswa pernah mengikuti seminar atau pelatihan usaha. Keterangan partisipasi masih bersifat sukarela. 9. Antusiasme mahasiswa terhadap peluang usaha. Mahasiswa menunjukkan antusiasme saat membahas peluang usaha. Keterangan antusias meningkat jika contoh usaha nyata. 10. Sikap mahasiswa terhadap wirausaha sebagai pilihan karir. Banyak mahasiswa menganggap wirausaha sebagai peluang karir. Keterangan namun masih ragu untuk memulai langsung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nuria Hanum. Baik, di sini saya Nuria Hanum akan melanjutkan presentasi dari teman saya. 2. Implementasi pengumpulan data di lapangan, yaitu ada tahapan, ada kegiatan, dan hasil. 1. Persiapan. Kegiatannya menyusun instrumen observasi, wawancara, dan kuesioner, dan hasilnya instrumen pengumpulan data siap digunakan. 2. Penentuan responden. Kegiatannya menentukan hasil wawancara pendidikan ekonomi sebagai responden, dan hasil dapat responden memelihara perolehan. 3. Observasi lapangan. Kegiatan mengamati penggunaan media sosial dan minat berwirausaha mahasiswa. Hasilnya data awal terkait pelaku dan minat berwirausaha. 4. Penyebaran kuesioner. Kegiatan membagikan kuesioner kepada mahasiswa. Hasil data kuantitatif penggunaan media sosial dan pengetahuan kewirausahaan. 5. Wawancara. Melakukan wawancara dengan hasil wawancara terpilih. Hasilnya melakukan wawancara dengan mahasiswa terpilih. 6. Pengumpulan kembali data. Kegiatannya mengumpulkan hasil kuesioner dan catatan wawancara. Hasilnya data penelitian terkumpul secara lengkap. 7. Pemeriksaan data. Kegiatannya mengecek kelengkapan dan kejelasan jawaban responden. Hasilnya data siap untuk dianalisis. Selanjutnya ada nomor 3, analisis data. Analisisnya ada analisis data observasi, analisis data wawancara, dan analisis data kuesioner. Isinya, hasil observasi menunjukkan bahwa mahasiswa aktif menggunakan media sosial dan sebagai manfaatnya untuk mencari informasi kewirausahaan terhadap ketertarikan terhadap konten kewirausahaan yang bersifat visual dan praktis. Kedua, berdasarkan wawancara, menyatakan bahwa media sosial berpengaruh dalam menumbuhkan minat berwirausaha, terutama melalui konten inspiratif dan kisah sukses wirausaha. Yang ketiga, hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju bahwa media sosial dan pengetahuan berwirausaha berperan dalam meningkatkan minat berwirausaha. Di sini ada nomor 4, rancangan awal sistem. Di sini ada komponen dan deskripsi. Komponennya ada struktur menu, flowchart konsep, dan IRD atau konsep. Deskripsinya beranda, login, konten kewirausahaan, media sosial, diskusi, peluang usaha, profil, layout. Kedua, login, beranda, pilih menu yang ingin dibuka, dan logout. Yang ketiga, entitas atau penggunaan konten media sosial, diskusi. Sekian presentasi kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.